Bapak saya benci banget sama saya. Bahkan ketika saya main perempuan dan pulang dalam keadaan mabuk. Bukain, Pak! Lama banget sih! Apa-apaan kamu, Sakti? Pulang-pulang mabok, mabok! Mau jadi apa kamu? Pikirkan masa depanmu, Sakti! Pak, mendingan lu diam. Ini urusan Sakti! Mau mabok ya, mau judi ya? Terserah Sakti! Bahkan saya sampai terluka di alis saya, dilempar botol oleh bapak saya dalam keadaan mabuk. Saya nggak tahu diri kamu! Dan suatu malam, saya bermimpi bapak saya meninggal. Papa! Papa bangun, Pak! Jangan tinggalin Sakti, Pak! Berjanji nggak bakal ngulangin lagi. Dan selama ini Sakti membuat Papa susah. Maafin Sakti, Pak. Bangun, Pak. Papa bangun. Pak, bangun, Pak! Sakti menyesal! Dan di situ saya sangat menyesal. Saya ingin membahagiakan bapak saya dan kedua orang tua saya. Saya mau menuruti untuk mencari jodoh dan menikah. Malam hari ini kita sudah bersama seorang kandidat pria yang punya permasalahan dan berkonflik dengan ayahnya sendiri, Sakti. Oke, Sakti, gimana? Menyesalkah kamu dengan konflik itu apa mungkin biasa-biasa saja menurut kamu? Saya sangat menyesal, Pak. Sangat menyesal? Sangat menyesal. Ya, bagus, berarti ada penyesalan ya. Oke, nah sekarang saya tanya, kamu nyari jodoh di sini pengen cari kriterianya seperti apa? Saya nyari yang tinggi, baik, bisa masak. Oke. Pokoknya kayak model seksi plus matanya besar. Matanya besar, oke. Dan mudah-mudahan ini cocok sesuai dengan kriteria kamu ya. Ya. Oke, kita panggil saja inilah dia Karin. Wow, cantik loh ini Sakti. Ini nih, Bang ya. Nah, lihat nih, matanya besar nggak nih? Cantik banget maksudnya. Hah? Cantik banget. Matanya besar nggak? Kamu bilang tadi kan matanya besar. Ya, Iya. Karin di situ. Sesuai dengan kriteria saya, Mas. Sesuai dengan kriteria kamu ya? Iya. Oke, berarti udah cocok ya? Cocok banget. Oke, emang saya cariin sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Oke, Karin, tapi kamu lihat Sakti, kira-kira kamu suka nggak? Suka sih. Suka ya? Matanya Iya. besar loh, bener loh ya? Iya. Oke. Hidungnya juga mancung. Hidungnya mancung Iya. ya? Oke, kenapa Sakti? Enggak. Kayak boneka, cantik banget. Kayak boneka? Oke, mundur, jangan terlalu nafsu ya. Ya mundur dulu, Kamu sama siapa kesini? Aku sama orang tua saya. Sama orang tua ya? Oke, bawa siapa Bu? Bu Marni. Bu Marni. Iya. Bapak? Oh, Bowo. hah? Bowo. Bau? Bowo. Bawo. Iya. Oke. Ini kenapa? Bapaknya sakit, kurang sehat apa gimana? Dulu saya sempat berantem sama bapak saya. Bapak saya sedang sakit stroke. Stroke maksudnya? Iya, stroke. Nah, itu stroke. Stroke, tadi strike kamu? Oke. Ibu gimana ngelihat ini ada Karin, Ibu suka nggak nih? Kalau lihat Karin saya suka banget, Iya. anaknya anggun, cantik, kayaknya pendidikan. Baunya sirip kayak ikan cupang. Kayak sirip ikan cupang, apanya? Iya, rambutnya. Rambutnya kayak sirip ikan cupang. Iya. Mau bisa. Iya. Oke, yaudah kita panggil aja langsung Ana Sike. Ana, selamat malam. Malam Mas Uya. Ini gimana Ana? Mas Uya, ini siapa Mas Uya? Ini Ana Sike. Mana sih? Salah satu praktisi kita juga yang bisa mendeteksi kamu, menganalisa kamu, membaca kamu, menerawang kamu ya. Serius Mas? Kita mau tahu Bisa. tentang Sakti dan Karin ini kira-kira seperti apa, kecocokannya seperti apa atau mungkin Tapi permisi dulu Ya. ya Karin ya, sebelumnya iya. mengizinkan kakak untuk membaca karakter Karin. Iya, aku juga pengen dibaca sama kakak. Oh, kebetulan kalau meridoi, jadi biasanya kadang kita juga susah untuk Iya. menembus Iya, Mas iya, Uya, iya. karena energinya tidak sinkron, Iya, iya. hatinya tertutup. Tapi kebetulan Karinnya mau, ya, baiklah Kak Ana baca, dan kebetulan Kak Ana bawa sebuah cermin. Kak Ana mau Karin pegang cerminnya, ditatap cerminnya, masuk ke arah cermin tersebut, tatap terus. Oke, cukup. Merasakan apa Karin? Tiba-tiba sedih aja rasanya. Sedih. sedih?
Kenapa ya, Kak? Kenapa lihat muka sendiri sedih, Ana? Karin. Ini kalau di cermin menggambarkan sebenarnya sosok Karin itu karakter yang sangat lemah lembut. Oke. Sangat lemah lembut. Terlalu lemah lembut dan sebenarnya sedikit sih ada sayangnya, ada tekanan. Iya. Jadi ketika dia melihat diri sendiri, dia merasakan energi kesedihan. Iya. Nah, untuk memastikannya lagi, saya butuh sisir. Sisir. Betul. Sisir. Ini oke ya? Ya. Jadi kita deteksi dari energi rambutnya, karena tadi selain Karin lemah lembut, terlalu lemah lembut, terlalu halus perasaannya. Cocok banget Mas Uya sama saya. Iya, senang dulu, tenang. Sabar. Jadi dibacain. Jadi Mas Uya sekarang kita deteksi melalui media sisir. Iya. Karin, sisir rambut Karin secara pelan-pelan, tapi harus dengan halus, pakai perasaan, jangan seperti sisir biasa ya. Oke, Kak. Pakai perasaan ya. Pakai perasaan, sisir pelan-pelan. Ini rambut ikan cupangnya aja rusak. Pelan-pelan. Iya, biar nggak rusak juga atasnya aja nggak apa-apa. Satu kali lagi. Ya, cukup. Loh. Coba lihat. Kok putih rambutnya? Iya, ini hasil rontokannya Mas Uya. Rambutnya warnanya nggak begini, tapi pas saat disisir, Malah, ya, padahal bisa kita pastikan, bisa kita lihat di sini nggak ada. rambutnya tidak ada yang ini Tidak seperti ada. uban, tapi pas saat disisir keluarnya seperti uban. Iya, Ini dan kenapa? segumpal. Coba. Disinilah ternyata energi lebih dari kehalusan hati dan perasaannya Karin. Di sini juga sebenarnya Karin banyak menyimpan. Kalau kita bisa bandingin, mungkin perbandingannya lihat. Tuh. Oke, ya. Putih Mas Uya. Iya, Jadi iya. selain dari kelembutan hati, saking terlalu lembutnya, tapi ada hal lain yang kita gambarkan dari rambut ini. Iya. Jadi rambut ini menyimbolkan banyak sekali keluar tetesan air mata. Penasaran. Ya. Banyak sekali keluar tetesan air mata. Karin sering menangis, Karin sering merasakan rasa sakit Iya. hati, caci maki. Nah. Dan yang lebih parahnya yang saya lihat, itu, Pak. rasa sakit hati, caci maki itu berasal dari ibunya. Ibunya? Tapi Oke. jujur Maksudnya, Mas Uya, ibu istri melakukan kekerasan sama anaknya nggak? Mungkin kekerasan Iya. verbal ya, Oke, kasar gitu ya? kasar, Iya. sampai Iya. membuat Karin benar-benar sakit hati. Oke, kenapa nanti? Cocok banget kalau misalnya dia jadi istri saya, Mas. Iya, terus kenapa? Saya suka sama dia. Pokoknya dia pas banget buat saya. Iya, terus? Tapi kamu mau nggak terima bapak saya kayak gini? Sakit-sakit kayak gini? aku mau kok. Karena aku juga sayang sama bapak aku. Oh, cocok nih berarti nih. Iya. Alhamdulillah. Karin kesini sama siapa, Karin? Aku kesini sama Om sama Mama. Om sama Mama. Iya. Om sama Mama Iya. kamu ya? Oke. Mana coba? Kalian bisa dipanggil? Mana mamanya Karin sama omnya Karin? Silakan. Nggak ada Mas Uya. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Tadi di sini kok. Tadi di sini. Iya. Emang nggak tahu. Tapi langsung keluar lagi. Tadinya sih ada. Coba cari di mana deh? Aduh, gimana? Yuk, coba kita lihat deh. Minta kamera dong, kamera. Ruang makeup kali. Tadi dia di sini kok Mas. Tadi dia juga di backstage juga kok. Gimana? Dia juga di belakang. Iya. Sisir mbak, ya Allah, sisir, gua malu. Saya malu. Saya tuh mau masuk TV mbak. Mau masuk Iya. TV, saya mau masuk TV. Tolong. Udah dicariin Mas Uya loh. Enggak lah, saya mau masuk TV, mesti ganteng dong, mesti ganteng. Ini omnya Karin. Jas. Oh ya, mau masuk TV saya, biar ganteng dulu, ntar dulu. Biar follow saya itu, wih, naik Ini udah jam gitu. segini, Pak. Mama di mana, Mama? Bentar dulu. Mama ada nanti. Mana? Aduh, bentar dulu. Aduh, yang bener dong. Oh ya Om. bentar. Aduh, kemana ya? Kamar mandi kayaknya. Aduh.
Ya udah mau ngapa nggak nih saya tolong deh ibu kamu deh Karin deh. Mama deh, Ma. Ayo. Ya, anaknya kan mau cari jodoh Bu. Iya Mas tahu, cuman Maika mau cakep mau masuk TV. Iya bukan begitu. Bentar. Ma udah deh. Lihat lagi. Kasihan anaknya nih. Ayo. Ayo. Nah, kasih ya. Ayo Bu, cepetan. Bu, salah tunggu situ. Tuh. Ini ayo. Yang lu demenan laki lu itu kaya nggak orangnya? Bibit bobotnya bagus nggak? Yang penting orangnya tulus, baik sama aku. Ngapain mikirin itu? Zaman sekarang jangan tulus, pulus, bukan tulus, pulus. Sehat nggak tuh orangnya? Sehat lah, Ma. Udahlah. Ini kenapa Bu? Sakit, Pak. Apa? Pak. Apa? Sakit ini. Stroke Pak. Lo kenal? Lo ya? Nah kenal. Kenal Mas Uya? Nih, temen dulu, tapi dia jahat sama gue, tau nggak? Lo jangan sembarangan sama gue, ya. Lo yang bawa duit orang lo. Duit siapa? Hah? Duit siapa? Lu tanya duit siapa? Lo udah sama Pia lo. Iya, tenang. Lu nggak tahu urusannya gue. Lah yang lemes, kamu. Pelan-pelan Ibu, kena derangnya Bu. Nih, Mas Uya, dia tuh temen, tapi jahat Mas Uya. Jahatnya gimana? Yang jatuh lo, tau gak? Lu. Pelan-pelan satu-satu saya kan nanya Ibu. Jahatnya gimana? Dia tuh nuduh gue, kata suka jual-jualan anak gadis, kata dia. Bener nggak? Emang iya? Kata siapa? Gue ngeliat sendiri anak lo aja lo gak jual. Kata siapa yang mau gue jual? Daripada jual anak gue, mending jual gue. Oke. Gue gak mau jadi anak lo jadi mantu gue ya. Anak-anak coba lihat apa yang terjadi, yang siapa yang benar. Karena nih gimana? Kalau diizinkan, justru saya tertarik untuk membaca Ibu Ratna. Iya. Kalau diizinkan Mas Uya, saya tertarik Iya. untuk membaca Gimana, boleh nggak, Bu? Sisi dalamnya Ibu Ratna. Boleh? Baca-baca, emang belum bisa bacain Mbak? Belum. Belum bisa baca, mau dibacain? Betul. So tahu. Lah. Iya. Tahu. Dasar lo. Penipu lo. Lo penipu. Karin jelasin ibunya Karin. Mas Uya, sebenarnya Ibu Karin itu bukan Ibu Karin asli. Hah? Bukan Ibu Karin asli? Bukan. Hah? Bukan Bapak Karin asli, bukan Ibu Karin asli. Jadi Itu Karin itu anak pungut. anak pungut? Iya. Loh, kok Dia malah itu dijual sama om-om. Sama ibunya tadi. Bu, jangan sembarangan kalau ngomong Bu. Benar. Hah? Jangan sembarangan kalau ngomong Bu. Ini benar, saya siap jadi saksinya. Oke, panggil lagi tuh Karin sama ibunya tuh. Gak benar. Coba. Ngapain lu jadi dia? Mama gak suka. Malu lagi deh. Iya, gue tanya malu apaan? Udah banyak orang lah, udah jangan kayak gitu lah. Kalau bener ngapain gue slow mesti aja malu? dulu. Kita main rapi dulu lah. Bu, Jangan kayak gitu kalau lah. bener kenapa Masih mesti bisa. takut? Apaan sih? Ayo, masuk. Jangan inilah. Jangan emosi Kamu, dulu. tolong. Ini Oh, kamu. jangan emosi. Jangan emosi dulu. Udah. Emosi. Orang banyak. Ini dia begini nih. Yang diem makin injek sama orang, tau gak lo? Udah. Lupain, jangan dulu. Jangan mulu. Udah sih. Kamu tolong kasih tahu ibu kamu deh. Ma, Ntar udah deh. Jangan kayak gitu. Kita kan Udah kesini bikin niatnya malu bukan aja. berantem, Kalau gitu Ma. kan Oh. Aduh, sebenarnya Apa banyak sekali gambaran yang saya baca di garis tangannya Ibu Ratna ya. Ya. Termasuk Dulu. di sini. Kok bisa begini? Iya, betul. Ini ada, di sini saya banyak melihat bintang-bintang yang kecil sebenarnya, tapi di sini juga di garis tangannya ada bolong ya, Mas Uya. Iya, ini bolong Ini sini ya. bolong. Di sini bolong. Artinya apa nih? Jadi gini, bintang-bintang yang kecil kalau saya baca, jadi ibu kehidupannya terlalu ambisius, melambung tinggi sekali. Oke. Dan bolong ini ibu tidak sadar dengan karakter ibu seperti ini, sampai akhirnya ibu banyak berhutang banyak sekali kemana-mana. Iya. Bahkan ada energi di sebelah sini kalau saya lihat ternyata ibu juga punya hutang ke ibunya Sakti. Benar ibu? Bohong Mas Uya, bisa-bisa aja nih Mbak nih. Bener lah punya utang gak bayar-bayar. Ngelupain aja lo utang. Kapan
apaan dong utangnya? Hah? Tua gede banget tuh. Udah. Lo yang udah punya utang nggak bayar, lo masih lu bilang lain. Apa gua percaya gede? Lo punya utang nggak pernah bayar lo, lo masih ngaku lo ya. Bapaknya kenapa nih? Bapaknya kenapa nih? Biar kalian. Bapaknya kenapa nih? Apa? Tolong dong, tolong. Bodo amat, urus sendiri. Tolong. Ngapain mas? Ambil air. Udah mulu. Masih menangis doang. Kasih minum dulu. Sabar. Tenang. Jangan berantem gitu dong, nggak baik. Emosi. Bener tapi ibu ada utang sama dia. Itu kan dulu, tapi kan udah dibayar nyicil. Apa datang lagi? Teruk tau gak lo? Bodo amat. Balik lagi kan. Lu mau gue kayak gitu. Stop. Anak kemarin ya. Mulut lempes, gue kuncir mulut lo. Hei. Stop dulu. Nah, semua tenang di sini, tenang. Minta cleaning dulu. Kamu nggak bawa kakinya tuh? Kakinya coba minta ini dong, plester alkohol. Minta plester alkohol. Iya. Iya, berdarah kakinya tuh. Obat merah. Kamu duduk dulu sana, duduk. Sofian duduk aja di situ. Sini duduk. Tenang semua ya. Di sini nggak boleh ada adu fisik. Maksudnya sapu. Nggak apa-apa saya. Sapu aja nggak apa. Minta maaf tuh sama itu tuh. Tuh, minta maaf sama dia tuh. Sama Karin, minta maaf sama Karin, lihat tuh. Gara-gara kamu tuh, lihat. Ngomong sama Karin. Anak kemarin. Tuh, sampai nangis tuh Karin itu. Macem aja. Kayaknya orangnya baik. Iya. Oke. Karin sendiri gimana? Kalau aku is oke sih. Kak Uya, aku juga. Yes, kamu ya? Iya, aku Oke, yes. Oke, Ibu Marni gimana? Mas Uya kenapa sih nggak ngasih tahu bahwa Bu Ratna ini akan muncul di Gimana sini? saya tahu? GR banget. Sampai agak pengen kebetulan. Siapa yang GR lo? Oke. Dilipu aja lo. Sebagai ibu ya, biar gimana pun ya, urusan anak kalian ya. Lo nggak punya muka lo. Oke. Nah, sekarang dia kamu udah mau ya, nggak peduli ya. Lanjut mas. Oke, Ana, gimana Ana? Saya masih penasaran Iya, sih Mas. iya. Izinkan saya Silakan ya. mau melihat auranya. Iya. aur-auran. Ibu sebaiknya jujur. Jadi Mas Uya, saya masih tetap melihat ada sesuatu yang Ibu Ratna sembunyikan. Ya. Lebih baik Ibu jujur, Bu. Oh, jujur. Kejujuran dari Ya. awal akan lebih baik. Mbak, ada Diam. Saya merasa Ibu tidak jujur. Mbak, itu bukan anak kandungnya, anak angkat. Mulut. Ini Surin dijual sama Om. Mulut lu. Tuh. Mulut lu panci gosong. Nah, maksudnya Iya. gimana? Ibu Ratna mundur, Ibu Marni mundur. Lu yang malu. Tadi udah maaf-maafan. Anak orang dijual lo, dipungut anak orang mencari duit. Jadi ini bukan anak kandungnya Ibu Ratna. Bukan. Beneran? Bener aku bukan anak kandung mama? Percaya mulut dia, tapi percaya mulut mama. Anak dia. Diam lo, bacot mulu. Dia suruh Karin main sama laki orang, tau nggak? Betul. Ngapain? Main laki orang ngapain? Main gundu? Enggak. Jelas. Laki orang. Lo kan nggak punya malu. Jadi nyuruh Gimana anaknya Sat, untuk lo pacaran tante sama lo? orang kaya. Ya gimana? Inilah Mas Uya yang Cari duit jual anak orang. Diam dulu, cukup. Gimana?
inilah Mas Uya yang saya lihat awal. Ya. Keluar ada tadi rambut putih, banyak sekali mengeluarkan air mata. Beban hidupnya ya? Beban hidupnya, kekerasan, bukan dipukul. Menurut saya kekerasan verbal itu yang saya maksud ya mungkin yang dikatakan. Dan dilakukan oleh ibu-ibu ini? Betul. Iya bener nggak Karin? Kenapa kamu kayak menuntut sesuatu, kayak menyembunyikan sesuatu kamu? Jujurnya Mas tuh ya, yang dikatakan sama Kak Ana itu benar. Dan kamu tahu kamu bukan anak kandungnya? Aku nggak tahu masalah itu Mas Uya. Makanya ini aku pengen konfirmasi sama Mama. Bener Mah, apa yang dikatain sama Kak Ana? Aku bukan anak kandung Mama. Enggak. Ngaku aja loh. Gue nggak mau anak gue, bukan mama lo. Ada satu lagi Mas Uya. Cukup. Gimana? Satu lagi, awal mereka datang berdua dan sebenarnya kenapa mereka tadi kurang berani sebenarnya untuk masuk ke studio. Iya. Banyak sekali hal yang mereka sembunyikan. Iya, ibu ini dan omnya ini. Betul, saya melihat ada energi lebih atau aura warna merah di antara mereka. Dan itu saya pastikan mereka berdua punya hubungan khusus. Oh jadi bukan saudara nih? Bukan, jadi ada hubungan khusus. Maka dari itu mungkin jadi saksinya karena mereka itu kemanapun sering berdua. Dan omnya tidak mau melepaskan Bu Ratna. Wah, benar kalian bukan saudara nih? Hah? Ada hubungan khusus Mas Uya. Antara cowok ini dengan ibunya Karin? Jelasin. Oh Karin nggak tahu apa-apa nih? Enggak, aku nggak tahu Mas Uya. Nggak ada kayak gitu. Kalian punya hubungan apa berdua? Tapi Karin lihat kan, pernah nggak mereka berpisah? Kemanapun selalu berdua. Iya. Oh. Tapi aku juga mikirnya mereka saudaraan karena mereka punya hubungan darah Mas Uya. Wah. Kan? Oke, bapak kamu masih ada Karin? Bapak masih ada. Masih ada? Iya. Oke. Terus kenapa nggak ikut? Dia lagi sakit, Mas Uya lagi sakit stroke. Oh stroke juga. Bapak di mana? Di rumah? Bapak di mobil. Oh ikut? Oh iya, boleh? Ikut, tapi dia nunggu di mobil. Yang jagain? Nggak ada. Lo nggak boleh begitu, hati-hati loh. Ke bapak kamu yuk. Yuk. Di mobil di depan berarti? Iya Mas. Iya boleh anterin ke bapak kamu? Ayo. Kudu amat. Aduh. Anak-anak. Ini sih tadi masuk, jangan masuk. Halo. Ngapain sih? Bapaknya ini samperin. Ngapain? Mama gak percaya sama mama, Pak? Hah? Mama aja nggak mau jujur sama aku, ngapain? Kan ini bilang. Udah Karin, ngapain? Dianterin Mas Uya ke bapak. Udah, Mama. Biarin Mas Uya yang jemput. Udah. Karin gak percaya sama mama? Mama diam aja. Karin gak percaya sama mama? Enggak. Aku pengen buktiin sendiri. Lu Aku pengen buktiin sendiri, pakai mata kepala aku sendiri, kalau itu emang benar-benar. Papa bener kata Mas Uya sama Kak Ana kalau aku bukan anak kandung Papa. Aku bukan anak kandung Papa sama Mama. Ini apa-apaan? Kenapa kesini? Aku nggak mau diginiin. Jujur sama aku, Mama. Ma, kenapa ini? Pak, ini kenapa? Bisa ceritain yang sebenarnya, Pak? Aduh. Pak bisa ceritain yang sebenarnya nggak, Pak? Pak. Aduh, udah kita pulang aja. Aduh. Ayo pulang, Karin. Nggak usah ginian. Udah, kenapa jadi begini semuanya? Kenapa? Jujur sama aku sekarang. Pak, jujur aja, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Aku bukan anak kandung kalian. Gimana, Pak? Baik, Mas Uya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf, Karin. Ya. Jujur, saya sudah divonis. Pulang. Stop, Ibu. Stop. Dia lagi bicara, Bu. Udah. Saya sudah divonis dokter. Kalau saya memang tidak bisa punya keturunan anak. Nggak punya keturunan. Akhirnya saya sepakat dengan istri saya untuk mengadopsi anak di panti asuhan. Iya. Saya sudah berusaha ke sana kemari. Ikhtiar apapun sudah saya lakukan, Mas Uya. Untuk saya punya anak. Kenapa Bapak baru jujur sekarang? Usaha semua sia-sia. Saya sebatang kara nggak punya keluarga. Ya. Yang saya nggak bisa ambil keponakan atau saudara siapapun.
Saya ambil anak dari balita. Puluhan tahun saya mempertahankan rahasia ini, Mas Uya. Puluhan tahun saya mempertahankan rahasia ini, Mas Uya. Kenapa kamu mau cerita ini semuanya, Bu? Kenapa? Makanya, laki-laki jangan punya anak. Masih lemes lu yang ngomong. Kalau dia bukan anak gue. Udah dong, Bu. Pulang. Tolong. Ngapain kayak jodoh di sini? Ngapain? Tolong, Mas Uya. Tolong saya. Yaudah, saya kalian mau selesaikan pulang. masalah kalian dulu. Saya pulang. Udah. Kamu nggak apa-apa tapi tahu soal ini? Gak apa-apa saya, karena aku juga udah dewasa. Jadi aku bakal ngomongin ini sama keluarga aku. Oh, kamu udah dewasa, jadi kamu justru nggak masalah nih? Yes, gak apa. Jadi aku bakal ngomongin sama keluarga aku dan aku juga makasih sama Garis tim. tangan ya? Ya, buat nolongin aku dan dari sini aku juga tahu, aku jadi tahu kebenaran dari Oh, hidup. justru kamu tidak masalah ya? Iya. Jadi kamu tetap menganggap mereka orang tua kamu ya? Walaupun Nggak apa? sakit. Jadi yang bersangkutan malah nggak keberatan, malah justru berterima kasih karena dia udah dewasa ya? Malah, yaudah, itu urus bapak kamu dulu. Pulang. Kenapa, Pak? Kecepet kaki lo ke situ-situ. Oh, iya. Dari tadi Udah pulang. Udah pulang, Karen. Mas, Karin pulang saya sama siapa, Mas? Ya gimana nih? Udah deh, masuk dulu deh. Gimana nih? Kacau, Mas. Ini udah bisa masuk studio lagi belum nih? Gimana, Pak? Kondisi, Pak? Baik, Pak. Baik. Bisa masuk studio lagi? Mau lagi, Pak? Ya, mau. Kita nggak masak kalau nggak bersedia, jangan, Pak. Saya mau anak saya nikah. Oh iya, ya, oke, yuk. Masuk dulu. Yuk. Dibantu, Bu ya. Dibantu. Oke. Ya. Gimana, Ana? Yang Ana lihat apa nih? Jadi sebenarnya posisi sekarang saya amat menyayangkan. Iya. Amat menyayangkan dengan dua karakter yang sudah Iya, bertemu. iya. Tapi tetap kalau tidak bisa berjodoh ya Mas Uya ya. Maksudnya karena pasti ada aja halangannya. Iya. Karena kalau saya lihat sebenarnya karakter Sakti itu cocok Iya. dengan karakter Iya. Karin. Iya. Jadi gini, Iya. Sakti itu karakter yang sangat tulus. Kalau mencintai orang nih? Betul, Oke. kalau mencintai orang Iya. tapi Iya. saking tulusnya terlalu mencintainya jadi susah melupakan. Susah move on ya? Susah Iya. move on. Iya. Dan kalau saya lihat bahkan sebenarnya sampai saat ini ketika Sakti datang ke sini, ketika Sakti bertemu dengan Karin, Iya. dia tetap masih mengingat mantannya. Oh gitu ya? Masih ada. Belum move on nih Sakti ya? Belum. Belum, Mas. Bener? Bener. Oke, waduh. Siapa mantan kamu namanya yang masih kamu ingat? Rani. Rani, oke. Itu yang sudah diceritakan juga tim kita ya sebenarnya? Oke, oh yang dia bilang dia masih suka ngimpi-ngimpi ya? Yang nggak mau sampai membunuh diri kamu? Iya, soalnya semua datanya udah saya kasih. Aduh, nggak boleh begitu dong. Jadi yang dibaca ini benar sekali ya? Betul. Oke. Karena memang masih ada sebenarnya sampai sekarang juga ini hanya sekedar Iya, iya. mungkin bukan pelarian, hanya Iya. usaha Sakti untuk melupakan. Iya, iya, Tapi nggak bisa. Iya. Terakhir ketemu sama Rani kapan? Udah lama sih, Mas. Udah lama ya? Udah lama banget. Oke. Nah, oke. Saktim Garis Tangan sudah melakukan penelusuran, mencari keberadaan Rani ini. Sesuai dengan data yang kamu kasih ke kita akan langsung terhubung sama Farid ya. Oke, silakan Farid. Ya, kamu bisa ke sini? Ke tangan? Oke, Farid sudah di lokasi, Farid? Ya Mas Uya, sekarang saya di suatu tempat. Tadi saya ke rumahnya Rani, tapi katanya Rani lagi ada acara. Nah, saya pikir ini tempat yang tadi dikasih tahu sama tetangganya. Jadi saya langsung ke sini. Oh, udah dapat alamatnya, oke. Kita samperin aja yuk Rani. Nah, cuma yang jadi pertanyaannya adalah di depan sih ada janur kuning. Oh, di janur kuning? Jangan-jangan Rani kondangan kali mungkin ke sini ya. Cuma mungkin karena acara udah selesai. Apa-apa deh, saya coba tanyain deh. Siapa tahu ada di sini kali. Ada yang nikah? Ya, tapi ada
Permisi Mbak, malam Mbak, maaf ganggu. Nangis? Gak apa-apa, maaf Mbak. Iya, saya dapat alamat ini, saya mau cari yang namanya Rani. Mbak kenal temannya Mbak? Saya sendiri Mas, kenapa Loh. Mas cari saya? Mbak Rani? Iya. Loh ini acaranya Mbak Rani? Iya Mas. Gitu enggak? Gini Mbak, mohon maaf saya Farid dari tim Garis Tangan Antv. Saya di Antv studio sekarang itu ada nama calon pemilih cinta namanya Sakti. Mbak kenal dengan Sakti, katanya sih Sakti pernah pacaran sama Mbak, bener? Iya benar. Iya bener. Saya kenal dengan Sakti Mas. Kenal dengan Dia Sakti. mantan saya. Kebetulan Sakti ada di studio nih, kita langsung sapa aja. Sakti, Sakti sorry, bener nggak? Mohon maaf, ini Rani yang Sakti cari kan? Coba dilihat lagi. Ini Rani yang Sakti cari. Rani, kamu kenapa Ran? Ran? Iya Mbak, itu pertanyaan sama juga. Saya kaget Mbak. Biasanya kan ini hari bahagia gitu. Kenapa Mbak nangis ini? Kenapa juga? Makeupnya sampai kayak begitu. Kenapa Mbak? Jadi gini Mas, hari ini hari pernikahan saya. Tapi semuanya batal. Tahu Mas, malam tadi saya masih chattingan sama calon suami saya, tapi pagi tadi saya udah lost contact sama dia, udah nggak bisa dihubungin lagi. Oke. Sama sekali nggak bisa dihubungin. Iya. Tenang. Saya turut prihatin ya Mbak ya. Itu semua karena ibu saya, Mas. Ibu saya yang gila harta. Dia yang menyuruh saya menikah dengan orang pilihannya. Saya menyesal, Mas. Yang Mbak akan nikahin hari ini harusnya ya. Itu pilihan ibunya Mbak. Iya. Oke, nah kalau kayak udah seperti nah ibunya Mbak kemana ini sekarang? Ibu saya lagi pergi ke RT, Mas. Lagi mengurus pernikahan saya supaya jadi. Loh, tapi kan calonnya udah nggak ada. Kenapa ya? Harusnya cari penyelesaian lain sih, atau setidaknya nemenin Mbak di sini. Saya nggak tahu, Mas. Udah, gini deh, Mas Uya, Sakti, ini, Mbak, sorry ada telepon masuk Mbak. Nggak mau angkat saya, Mas. Itu ibu saya. Saya nggak mau Ini. angkat. Terus gimana? Mas aja yang Saya coba angkat ya. Halo? Siapa kamu? Kok kamu angkat HP anak saya? Saya di mana? Jangan kamu nyulik anak saya. Enggak Tante, ini anak Tante ada di sebelah saya. Saya lagi di tempat acara nih di gedung yang akad nikah. Nah gini Tante, saya Farid dari Antv, Tante, dari tim Garis Tangan. Ngapain? Kamu datang ke acara saya. Saya nggak ngundang tim Antv buat datang ke acara saya. Enggak gini Tante, saya di sini ditugaskan oleh Sakti untuk mencari mantannya yang namanya Rani. Karena Sakti sekarang ada di studio, dia lagi ada acara Garis Tangan, dia lagi cari jodoh, tapi ternyata dia nggak bisa move on Tante. Dia tetap sayangnya sama Rani, karena menurut dia adalah belahan jiwanya ya Rani. Sudut-sudut itu, si Sakti si pengangguran itu. Ya sebenarnya saya juga mau minta maaf nih ke Sakti nih, karena udah pernah nggak baik nih ke dia waktu dulu. Dan sekarang saya kesel banget nih malah menyuruh si Sakti tinggal anak saya. Kalau Sakti mau nikahin Rani sekarang ibu setuju aja. Yang penting Rani bahagia. Ini Rani jangan nangis mulu deh Mas, bilangin deh. Tante setuju benar? Loh, dia kamu setujuin loh sama ibunya tuh. Ibu, bener Mas. Ibu benar. Ibu setuju Rani menikah dengan Mas Sakti. Ibu. Iya, Rani kamu jangan nangis kayak begitu deh. Ibu setuju. Udah, kamu suruh aja sekarang Sakti datang ke rumah. Ibu sebentar lagi urusannya kelar dan segera pulang nih ke rumah. Cepetan, suruh Sakti ke rumah. Ya Ibu, makasih Ibu. Mas, akhirnya Ibu saya menyetujui Mas. Alhamdulillah. Mas Sakti. Oke, Mas Sakti dengar sendiri kan? Ya. Mas Sakti. Ya, gini, Mas Uya tadi juga dengar kan? Ibunya Rani udah setuju nih menikahkan Sakti dengan Rani nih. Dan diminta untuk segera hubungi ibunya sekarang.
Orangnya udah bersedia menerima dia? Alhamdulillah, Bisa langsung buat nikah tuh? Beneran, Mas. Pak. Mah. Rani. Gimana, Pak? Gak apa, Pak. Ya keren yuk, Pak. Syukurlah kalau gitu dah. Ya udah, Mas Uya, ini udah ada pemecahan masalah nih kedua belah pihak, apalagi mereka yang saling mencintai sudah ada jalan tengahnya nih. Ya. Jadi kita langsung kembali ke Mas Uya aja. Bukan ini namanya jalan Tuhan. Iya. Ya kita seperti ini akhirnya. Jodoh maut rezeki sudah ada yang ngatur. Kesini untuk mencari jodoh ternyata kembali lagi ke mantannya. Iya, ini udah diatur. Kadang kita di Karin kan, dia pikir dia bersama Karin, Karinnya pergi, dia kecewa. Ternyata emang ini mungkin. Iya. Cinta sejatinya dia mungkin. Ya udah kamu susul cepat. Iya, Mas. Makasih ya, Mas ya. Iya. Iya. Makasih, Mbak. Mungkin ini jodoh kamu Iya, kali Mas. ya. Ayo, Pak. Mari Mas Uya. Ya, mari. Makasih. Oke. Nah inilah, ini jodoh nggak kemana dan kesabaran yang membuahkan hasil ya. Iya. Tidak bisa ditebak ya Mas Uya Iya ya. benar. Pasangan udah lama nggak ketemu kayak udah nggak mungkin bersatu, kita malah dapat seorang tua. Inilah garis tangan kita mempersatukan mereka di sini ya. Oke, setelah ini ada apa lagi dan siapa lagi yang mencari jodoh di sini dan kisahnya apa lagi? Tetap bersama kami di Garis Tangan. Gua Rian, kisah percintaan saya selalu apes dan selalu diselingkuhin. Jadi ini kelakuan lu ya? Gua kurang apa coba? Ganteng maksimal, kantong gue unlimited. Oke, kita sudah bersama Rian, seorang yang pernah menjadi kandidat juga di Garis Tangan beberapa waktu yang sudah lama ya. Iya. Dan memiliki kisah percintaan yang sangat rumit sekali ya. Oke, dan pernah difitnah juga ya. Seperti apa difitnahnya? Saya difitnah dan saya dibilang cowok nggak bener dan suka gonta-ganti pasangan. Iya. Dan saya nyatanya? Enggak, Mas, saya itu laki-laki baik-baik dan saya itu aslinya tuh baik banget. Laki-laki baik-baik ya? Baik-baik. Oke. Dan kita sudah ada satu orang wanita yang mudah-mudahan sesuai dengan kriteria dari Rian ya. Oke. Ya udah, kamu datang sini sama siapa? Sama papa saya, sama adik saya. Oke, bisa dipanggil? Gimana ini tukang make up? Pak, kenapa, Pak? Gimana sih tukang? Kenapa? Tukang make up! Pak, ada apa? Wajah anak saya jadi ganteng malah kayak badut gini. Apa, coba? Lihat dong. Apa aku ya? Udah dong, Pak. Apa? Bikin... Gimana sih bisa nggak kerja? Hah? Lihatlah. Ya. Udah, Papa. Bikin malu aja. Kenapa, Pak? Anaknya kenapa emang? Di make up dia, anak saya nggak tambah ganteng, tambah jelek. Ya, bukan salah tukang make up-nya gimana sih? Pak, udah cakep kali. Gimana sih, Bu? Belajar lagi loh. Udah dong, udah. Maaf ya, Mbak. Maaf. Ya. Udah ini bapaknya nih. Oke. Ya udah, tenang Pak, sini udah. Emang anak Bapak mukanya begitu aja udah jalan-jalan tukang make up, Pak, ya? Cakep juga. Oke, kriteria wanita idaman kamu seperti apa? Pastinya cantik. Ya. Seksi. Ya. Standar sih, Mas. Tapi juga nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Nanti kan sama... Tenang, Pak. Tenang, nanti kan sama saya juga... Oh, jadi nggak ada bedanya ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Tenang aja. Ya udah.
nyantai aja, Pak. Kenapa, Pak? Udah nyantai aja, Pak. Setuju, Pak? Buat aku juga kok. Saya melawan. Pak. Oke, ya udah. Yaudah, kita panggil saja langsung kandidat wanita kita, Ivana. Wah, cantik sekali Ivana. Iya. Ivana, gimana? Lihat Rian ini tertarik apa enggak nih? Kayak ragu-ragu, berarti apa tertariknya nih? Suka. Ya pas kayaknya dia juga dari tampilannya juga cewek nggak baik, Pak. Lu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Lah, dari pakaian lu aja kelihatan. Kayak Lu kenal gue aja kagak. Kelihatan banget dari pakaian lu tuh. Kayak cewek nggak bener, tau nggak? Lu kalau ngomong dijaga ya. Iya, tenang. Nih kok jadi berantem begini? Ya, gue jadi nggak mood nih Mas Uya. Udah, gue pulang aja deh. Enggak, jangan. Ya gue dari lihat tampangnya aja gue udah nggak. Kenapa? Gitu loh. Apa ya? Lunya aja sama gue baru datang aja udah diginiin. Iya. Lu cantik. Ini siapa lagi nih? Bilang lu sedikit siapa? Adiknya Ivana. Oke, kenapa kamu? Saya nggak terima lah. Kakak saya dikata-katain kayak gitu. Emang nggak jelas. Emang gue ngatain apa? Ya lu bilang kakak gue. Kelihatan kok dari apa? Dari pakaian dia, dari body language dia kayak. Tapi nggak apa-apa lah. Orang dong dari covernya. Ini siapa lagi nih? Ini adik aku. Kenapa? Lu ngomongin abang gua nggak terima. Udah nggak apa-apa. Abang lo aja yang kalau ngomong asal. Ini adiknya kamu. Ini ada aku, Mas. Ini adiknya Rian. Ini adiknya. Apaan? Gue cuma pakai dress doang. Hei, salahnya di mana? Hei. Dari pakaian lu juga. Aduh. Udah. Yang sopan sama perempuan. Oke, mundur. Kamu bisa ngejudge dia dari mana? Coba mundur. Dia kelihatan, Mas, dari pakaian dia, dari omongan dia. Kayak cewek nggak bener tau nggak? Omongan lu aja dari awal udah nggak bener. Gimana gue mau respect, mau segan ke lu? Lunya aja ngomongnya nggak bener. Ya lu udah sadar diri dong. Penampilannya kayak gitu. Lu aja penampilannya pakai apa? Pakai celana panjang kali. Udah, nggak usah dilakukan. Iya. Udah nggak bener lo. Oke, Ivana kesini sama siapa lagi selain adiknya? Ada papa aku sih ya. Papanya bisa dipanggil. Papanya mana? Udah kelihatan juga kok. Kayak cewek nggak bener. Jangan-jangan adek lu lagi seminar om-om. Bener banget. Salah kamu. Ya adik juga ngomongin begitu kok. Omongan lu nggak sopan. Iya. Gimana nggak sopan? Dan pakaian dia aja kelihatan. Malu-maluin bapak, dikira bapak nggak bisa mendidik kamu. Iya. Yang sopan. Udah, tenang. Mundur semua, mundur. Adik kakak sama aja lu nggak bener. Ya, mundur. Lihat aja tuh kayak gitu. Lu yang nggak bener. Gue mah datang baik-baik ya. Lunya aja pas aku baru turun. Bacot lu aja dari awal aja udah nggak enak. Berisik lu. Udah, mundur. Coba mundur. Ini orang tua kenapa pada diem aja nih? Hah? Emang yang salah anak saya. Iya. Kamu ya? Omongannya nggak sopan. Yang sopan ngomong sama Aku perempuan. suka sebenarnya sama dia, Pak. Gimana kamu Aku bisa suka. ngata-ngatain dia kan? Penampilannya kayak gitu, Pak. Udah. Ketemu kan baru sekarang. Ya aku suka sebenarnya sama dia, Pak. Nggak juga nggak apa-apa kok. Gak tahu sopan santun. Udah. Iya. Saya sebenarnya sih nggak masalah ya Iya. si Ivana dengan Rian ini. Iya, apaan sih, Pak? Dengar. Tuh, Bapak mau ngebelain dia sih. Kenapa? Laki-laki banget kok. Kayaknya bertanggung jawab. Suka walaupun. Oke. Dengar. Iya, Tampilan tuh juga dengerin. Iya. intelek lah. Iya. Aduh, enggak deh, Pak. Aduh. Terus? Ya, kamu jangan terlalu emosi tuh. Ya emosi lah, orang gua baru turun dia udah ngomong kayak gitu. Papa gimana sih kok malah belain dia? Lu kenapa enggak sih? Kamu juga belum kenal, baru juga kesan pertama. Iya, baru kenal. Baru kenal aja dia udah ngejelekin. Udah makanya kenalan dulu dong sama aku. Dari mana, Pak? Aku tuh baik loh. Jangan emosi dibawa. Tapi anak laki-laki saya ini bukan laki-laki yang baik, Pak. Dia playboy. Bapak ngapain ngomong gitu? Bukan ngebelain anak. Iya, supaya kamu sadar. Aneh Bapak ini. Malah bapaknya Rian malah justru ngejelekin anaknya gimana sih? Bang. Pak, tapi aku suka sama dia. Aku suka. Jodohin aja, Mas. Rian maunya kayak gimana sih? Enggak Ya, deh. Tenang. Rian maunya gimana? Cantik, seksi, standar lah Mas. Enggak, udah saya bilang dari awal. Enggak apa-apa kok. Tapi saya beneran suka sama dia. Gue masih kali. Hah? Dari mana? Oke, ini orang tua malah ributnya bingung nih. Saya ini nggak ngerti nih. Yang orang tuanya Ivana malah belain Rian, orang tuanya Rian malah jelekin anaknya. Coba kita panggil Ana aja, Ana. Ana mana Ana?
Ini ada keributan nih, coba. Apa yang dilihat dari Rian dan Ivana? Mau lihat siapa dulu nih anak? Ini anak saya. Oh, ini Suka sama anak perempuan itu. Tapi saya khawatir sama anak perempuan Khawatir itu. kenapa, Pak? Karena anak laki-laki saya ini playboy. Anak mau baca siapa dulu anak? Bapak ini Saya lebih tertarik ke Rian. Rian, oke Rian. Silakan Rian keterangan. Rian sebelah sini saya merasakan ada energi yang kurang baik. Tapi sekarang saya butuh media mangkok dan adonan. Mangkok dan adonan. Tadi saya sudah siapkan adonannya, Mas Uya. Mangkok dan adonan? Rian, Kak Ana tanya sebelumnya dulu, Rian bersedia untuk Kak Ana lihat dari karakternya? Bersedia. Bersedia, baiklah. Ini sebuah media, Mas Uya, untuk membaca karakter seseorang tergantung dari energi dari seseorang yang kita baca. Sebenarnya ini hanya adonan biasa, Rian bisa lihat, Kak Ana putarkan. Ini halus ya, adonannya halus, adonannya lembut. Dan sekarang karena Rian yang mau kakak baca, jadi Kak Ana menyerahkan pada Rian, Rian mau melakukan apa terhadap adonan ini. Tapi sebelum melakukan sesuatu, Rian beberapa saat terdiam dulu. Silahkan, Rian putuskan mau melakukan apa terhadap adonan ini. Loh. Keras kan, Mas Uya? Kok jadi keras? Kok bisa gitu ya? Cukup Rian, Kak Ana sudah bisa baca karakter dari Rian. Kok gitu tadi cair, encer, sekarang jadi keras? Iya, padahal ini adonannya encer. Rian merasakan apa, Adon? Keras banget. Keras banget sampai Coba, di coba diaduk lagi, aduk. Coba anak-anak aduk. Saya aduk lagi ya. Encer ya? Encer. Encer. Tapi sebenarnya Rian juga bisa melakukan hal yang sama. Iya. Tapi di dalam adonan ini ada satu energi yang ditransferkan sebenarnya dari energi Rian sendiri. Iya. Jadi ini menyimbolkan dari karakter Rian. Iya. Yang saya lihat, sebenarnya mungkin kita semua juga bisa lihat. Iya. Ketika saya membebaskan apa yang mau Rian lakukan, Rian memukul adonan. Dan ternyata adonannya pun keras. Iya. Berarti sisi dari karakter Rian adalah ada sikap pendendam. Iya. Keras kepala, temperamen, emosional. Dan terlebih lagi yang saya lihat Rian itu sangat pendendam terhadap mantan-mantannya. Dan sampai sekarang juga Rian tidak masih belum bisa berubah. Memang ada usaha cukup kuat tapi masih belum bisa saya lihat. Dan intinya gini, kalau yang saya lihat Mas Uya, jadi Rian itu banyak dendam terhadap mantan-mantan pacarnya. Dan sampai saat ini pun sebenarnya Rian tidak ada pernah ada keseriusan terhadap perempuan-perempuan. Hanya memacari, tidak ada serius, apalagi untuk niat menikahi tidak ada sama sekali. Nggak benar itu, Mbak. Itu nggak benar. Kan berarti hanya untuk main doang ya. Untuk main-main doang. Itu nggak benar, Mbak. Tolong Bu, jangan jelek-jelekan Jangan saya. fitnah gue. Apa-apa. Satu keluarga mah sama aja jelek. Tolong jangan jelek. Apa juga suka lu ngomong gitu? Hah? Penampilannya. Enak aja lo ngomongin keluarga gue nggak. Fakta, kenapa? Apaan lu? Oke, tenang. Keluarga lu tuh yang nggak beres. Jelas lo ya yang nggak bener. Dasar lu. Oke. Kok bisa? Laki-laki keras kepala. Karena yang saya lihat seperti itu sebenarnya mungkin Bapak dan semuanya juga maksudnya juga bisa lihat ya. Itu energi yang keluar dari dalam hatinya Rian padahal sebenarnya bisa untuk memutarkan tapi karena memang banyak Rian melakukan hal itu secara tidak sadar, alam bawah sadarnya mendorong untuk melakukan itu. Itulah karakter asli dari Rian. Saya jadi takut sama dia. Ih, ngeri. Lo kan nggak tahu gimana gue. Apa? Cukup tahu ya. Jadi sebenarnya gini. Kalau si Bani juga udah bilang tadi. Nggak usah fitnah gue. Bukan fitnah, Dilayanin cewek aja. Wajar lah. Dia saking berkali-kali ya wajar Loh, lah. Bapak nggak belain Rian. Dia lagi. Sama lu aja ngerti. Oke. Siapa? Kamu bisa malah Aku sayang sama lu sebenarnya, suka bikin sama dia lu. lebih dewasa. Suka. Kamu belum tahu aja. Tuh, dengar. Tuh dengerin orang Mas tua Uya, tuh. bapaknya Rian tadi bertanya, Iya. terus ini harus gimana? Jadi sebenarnya sifatnya keras Rian itu memang disebabkan karena dia pernah disakiti. Jadi sebenarnya hal ini masih bisa kita netralisir. Masih bisa kita netralisir terhadap Rian. Iya. Rian, Caranya? caranya seperti ini. Karena saya yakin sekeras-kerasnya orang pasti ada sisi lembutnya. Oke.
sedendam-dendamnya orang pasti akan meredam. Jadi Kak Ana sekarang mau Rian seperti yang Kak Ana lakukan tadi, perhalus hatinya, pikirannya, hilangkan emosinya, dendamnya, lupakan rasa bencinya. Pokoknya lupakan sambil memutar mangkok ini. Kita lihat ya gimana ya. Ya, setelah Rian memutar dan merasa plong, tolong adonan ini diusap ke kepala Rian. Untuk apa? Untuk menetralisir energi yang dikeluarkan dan kehalusannya udah diserapkan ke dalam wajahnya Rian. Jadi supaya Rian nanti ke depan emosinya berkurang. Coba tolong sambil diputar-putar. Mengaduk. Diaduk. Lu sekarang cair terus, lagi tuh ya? Iya betul, diaduk terus. Tapi jadi keras. Iya. Ayo keluarkan emosinya Rian, buang rasa bencinya, juga dendamnya, apapun yang membuat kamu menjadi dendam, emosi, membenci, apalagi terhadap perempuan, buang perasaan tersebut. Sekarang tumbuhkan kehalusan hatinya, ketulusannya, dan usap ke jidat Rian. Sedikit aja. Ini energinya terserap ya? Terserap. Iya, iya. Jadi silakan Rian kalau merasa masih ingin melakukannya. Kenapa jadi lembut? Kenapa? Kenapa? Nah, inilah Mas Ria dengan keyakinan, ketulusan hati, mudah-mudahan ketulusan ini dan kehalusan ini sudah cukup Rian. Cukup ya. Bisa selamanya ada di karakternya Rian. Tapi setelah saya justru terbukalah melihat kehalusan, hilang rasa dendam tersebut di dalam tubuhnya Rian. Tetap apabila Rian mencari pasangan, sepertinya saya masih melihat bakal ada banyak penghalang. Oh gitu ya? Mbak? Betul. Dan penghalang ini berasal dari orang terdekatnya Rian. Orang terdekatnya Rian? Nah, siapa nih? Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya apaan sih? Siapa orang itu? Maksudnya gimana, Mbak? Jelasin dong. Ini orang terdekat siapa nih? Mungkin Bapak mungkin tahu apa sebagai bapaknya? Iya. Bisa menyebutkan nama? Sampai sebatas ini saya tidak bisa menyebutkan spesifik namanya, tapi yang saya lihat orang terdekat dan ini lebih berbahaya lagi dari karakter Rian karena bisa berbuat jahat Mas Uya. Iya. Oke, saya penasaran nih, Bapak tinggal di Pak Rian di rumah sama siapa aja, Pak? Sama anak, ada pembantu, istri ada Bapak? keponakan. Istri saya udah meninggal. Udah meninggal, oke. Oke, nah berdasarkan data yang udah kita terima, ada yang namanya Flora Susan, ya, dan tim garis tangan dalam investigasi mencoba mencari tahu, ya kan? Nah, terus intinya nggak ada orang lain lagi selain mereka nama-nama tadi? Flora, Susan? Susan. Iya. Siapa, Pak? Siapa? Tante Flora siapa? Saya memang kenal dia, namanya Flora sama Susan itu. Oke, kenapa pas saya sebut Tante Flora kok mukanya berubah semua? Iya, ada pengalaman buruk sama mereka. Saya dulu pernah berbisnis dengan Flora. Tapi karena ada ketidakcocokan ya akhirnya bubar. Oke, kamu kenal Rian dengan Tante Flora ini? Kenal, dia temannya mama saya. Gitu ya? Iya. Oke, ya udah. Dan Susan itu anaknya. Susan anaknya Flora itu? Oke, yakin hubungannya baik-baik saja? Pak. Tidak ada yang ditutupi? Sampai saat ini ya biasa saja sih. Kita Jujur dong, Pak. Teman tapi udah nggak berbisnis lagi. Siapa sih itu? Pak, udah Tante lama Flora sih. itu selalu ngejodohin anaknya sama aku. Oh gitu? Ya Bapak tahu. Iya, Mas. Oh pernah dijodohin? Memang pernah dibuka omongan tentang itu sih, tapi karena itu tadi Bang. Apa, Pak? Apa ngomong dong? Saya malah sedih kalau ada perempuan yang semuanya, didekati sama terbuka. Rian. Rumit banget sih. Karena ya gitu malu-maluin saya nanti jadinya. Lah malu kenapa, Pak? Bapak kenapa ngomong gitu? Nanti anak orang dihilangin. Pak, jangan sembarangan. Terus tinggal pergi. Terus bapaknya anak perempuan itu datang ke saya. Pak, didengar mereka, keluarga kita yang malu, Pak. Iyalah, mereka seneng. Saya udah malu sama kelakuanmu selama ini, Rian. Saya udah malu. Malu kenapa, Pak? Itu tadi. Aja nih. Anak perempuan orang kamu hilangin.
Terus bapaknya datang ke saya. Kapan? Cuma saya nggak pernah ngomong. Dengar gak? Jangan sok tahu lu pada. Tahu lah. Kayak hidup lu bener aja. Oke. Sekarang gini aja deh. Sekarang gimana biar jelas semuanya, kita minta Farid yang sedang melakukan penelusuran di sana untuk ke rumah Tante Flora ya. Oke, Farid udah di rumah Tante Flora, halo, terhubung dengan Farid. Suya, ini saya udah di rumahnya Tante Flora. Cuma tadi mau masuk lagi dengar ribut begini nih. Apa-apaan ini? Malam, Mbak. Kalian mau ngintai saya? Enggak. Malam di rumah ini. Kalian mau maling? Enggak, Mbak. Sini saya datang mau... Mbak, Ada apa? saya sini mau ketemu sama Tante Flora. Ada Tante Flora. Siapa kalian? Malam-malam ke rumah saya? Saya Farid, Mbak, dari tim Garis Tangan. Saya kesini disuruh Mas Uya karena Mas Uya bersama dengan Rian. Rian ini lagi cari jodoh di Antv. Nah, saya mau Rian konfirmasi. cari jodoh? Iya. Dia lagi cari jodoh di Antv, makanya saya kesini untuk mencari tahu Maksudnya siapa apa saja yang Rian ada cari hubungannya jodoh? sama Rian. Gitu, dia ada ajang cari jodoh di Antv, Mbak, dia ikutan. Jadi kita pengen tahu kebenaran dia seperti apa, aslinya seperti apa. Nah, dia sebut ada nama Tante Flora. Tante Floranya Mbak kan ya? Iya, betul saya. Betul. Betul. Nah, kebenaran nih di studio Uya dan juga si Rian yang ngeliat kita nih. Sekarang di studio nih. Silakan nih. Saya mau tanya, sedekat apa Rian dengan Susan? Jujur. Ya, katanya jodoh harian itu tertutup. Nah gini Tante, kita kan kesini mau menyelesaikan masalah, bukan cari masalah justru. Jadi saya harap Tante jangan marah-marah. Ya kita bisa selesaikan masalah. Nah masalahnya adalah itu, katanya Rian ada apa gitu yang akan bisa justru ada membawa dampak negatif gitu buat Rian dan juga buat Tante katanya. Makanya saya harus kesini gitu, ada apa gitu. Nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa. Jadi Mas nggak perlu malam-malam ke rumah saya. Nggak perlu. Kenapa? Lo. Kenapa, Mbak? Kenapa ini? Sepertinya di rumah yang barusan ditelepon Tante Flora itu banyak sekali mengandung energi negatif dan sepertinya mereka tidak suka, Mas Uya. Iya, nggak suka? Saya merasakan ada energi negatif yang cukup kuat, Mas Uya, di rumah tersebut. Oh ya? Benar-benar sampai menembus badan saya pusing, ini kelayangan, keringat dingin juga, Mas Uya. Oke, coba Farid minta tolong bisa masuk ke rumahnya, Farid. Nah Tante tadi dengar kan, Mbak Ana bilang apa? Ada energi negatif di kamarnya Tante katanya. Nah, kasih tahu aja, Mas. Ini malah bisa membahayakan Tante. Kenapa sih? Mama? Di kamar Mama kan nggak ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa di kamar Mama itu. Ya udah, kasih tahu aja mereka. Ya kalau nggak ada apa-apa, mohon maaf saya minta izin. Yuk Udah, kita, kalian bubar. setidaknya kita cek aja dulu Tante. Ini Tante, maaf Tante. Kalian bubar ya. Tante, bubar ya, udah malam. Tolong Tante, tolong Tante. Apa mau? Kalian pergi dari rumah saya. Enggak, saya cuma minta tolong. Kasih. Kamu diam. Tante tolong kasih kesempatan kami untuk coba cari tahu apa yang tadi Mbak Ana bilang. Iya, Ma, kasih tahu aja Mas. Di kamar saya itu nggak ada apa-apa, Mas Farid. Apa itu, Ma? Itu masih di kamar Mama. Suaranya dari dalam ya? Iya. Hah? Suaranya dari dalam? Masih di kamar Mama. Tante, tolong Tante, kita ke dalam aja yuk. Kita cek kamera Tante. Ada apa tadi, Ana? Saya intinya di kamar tersebut ada sesuatu yang disembunyikan dan sebenarnya bahaya juga buat tantenya kalau memang tidak dikeluarkan. Ya ampun. Ini benar yang bilang si Mbak itu, Ma. Ada apa, Ma? Mama juga nggak tahu. Susah dipecah nih kaca nih. Mama nggak tahu. Ini apa ini? Ini ada apa, Ma? Mama jujur sama mereka, Ma. Ya, tolong dong Tante. Kenapa, Ma? Ini dugaan Mbak Ana bener nih sepertinya nih. Udah kasih tahu aja, Ma. Ini ada apa ini? Mama juga nggak tahu kok bisa kayak gini, kacanya pecah. Mama nggak tahu. Terus ini apa, Ma? Ini bukan apa-apa. Ini apa, Ma? Kasih tahu aja, Ma. Apa-apa. Ini kasih tahu aja, Ma. Udah, ini bukan apa-apa. Nggak ada isi apa-apa. Kasih tahu aja, buka aja, Ma. Nggak mau. Nggak ada apa-apa, buka. Ini apa ini? Ini apa, Ma? Maksudnya apa, Ma? Loh. Ada foto Rian. Udah, Tante ngaku aja, ini ada apa ini Tante? Ini kok ada foto Rian terus di dalam kotak. Ya ampun itu. Ini kain kafan Tante. Mas, mau Itu apa kain kafan Tante.
Iya, Bapak kalian dukun. Saya guna-gunain Rian. Kenapa Tante melakukan itu? Biar Rian tuh nikah sama Susan. Aku gak nyangka ya sama Mama. Ini demi masa depan kamu, tahu nggak? Mama lakuin ini semua. Tapi nggak gini caranya, Ma. Udah, diam kamu. Kenapa sampai harus melakukan kayak gitu, Tante? Mas, saya lakuin ini demi anak saya, Mas. Saya nggak mau kalau Rian tuh nikah sama orang lain. Ya kenapa kalau mereka nggak berjodoh kan kita nggak bisa memaksakan Saya nggak mau, Mas. Perusahaan suami saya itu diambil alih sama bapaknya si Rian. Saya nggak mau. Udah, Ma, udah. Tunggu sebentar. Jadi Tante memaksakan mereka berjodoh biar tetap dapat hartanya, begitu? Iya, Mas. Saya nggak mau. Itu perusahaan udah dirintis sama suami saya sama papanya Rian. Bareng-bareng. Nggak seenaknya dia ngambil perusahaan suami saya. Udah, Ma. Gak usah kayak gini-gini lagi. Kamu jadi anak harusnya berterima kasih sama Mama. Mama itu udah lakuin buat kamu, buat masa depan kamu. Aku nggak cinta sama Rian, Ma. Tante, Mbak Susan, sudah. Kalau menurut saya sudah berhenti berantemnya. Ya, ini yang lebih penting adalah tadi kan Mbak Hana bilang bisa ada hal negatif di sini. Nah, ternyata ini gitu loh. Ini sebentar saya tanya Mbak Hana dulu. Mbak Hana, ini harus diapakan ini? Saya sarankan untuk dibakar. Dibakar. Rit, dibakarin. Ya, saya bakar ya. Kru, boleh minta korek. Ya, saya bakar Tante ya. Tapi Teteh sarankan ya Rian ya, jangan ada dendam. Kamu jadi anaknya udah tahu terima kasih sama Mama. Mama udah lakuin semua buat kamu. Oke, Mas Uya, Mbak Hana. Ini udah saya bakar. Mudah-mudahan aura negatifnya hilang dari sini. Sekarang kita langsung balik ke Mas Uya aja langsung. Thank you Farid. Oke. Rian, gimana Rian? Kenapa lagi tuh? Cuma telepon siapa sih dia? Kamu telepon siapa sih? Telepon siapa kamu? Enggak. Masa Ivana sini. Hah? Sini telepon teman saya. Oh, Saya kan kemarin ngirim foto-foto cewek itu. Iya. Dan barusan saya kirim ke teman-teman WhatsApp saya, dan teman WhatsApp saya ada yang kenal sama dia, perempuan itu. Sama Ivana? Sama Ivana. Apalagi? Kenapa Ivana? Kamu penasaran juga barusan kenapa? Kenal gimana maksudnya? Ntar saya panggilin orangnya ya. Apaan sih nggak jelas banget? Munafik sih lu. Apaan sih munafik lu kalau ngomong? Nggak jelas banget sih. Lu kenal gak sama dia? Nah. Mana saya tahu? Iya, Kenal aja. Gak usah bohong lo. Ngapain gue bohong? Kenal nggak? Gue tanya. Apaan? Gak mau ngaku lagi. Apaan nih? Kenal aja enggak? Apa? Makin chatnya aja ya. Apaan sih? Gak jelas banget. Lu gak usah bohong lagi. Nama lu siapa? Apa sih? Nama lu siapa? Nama lu siapa? Yuda Siapa? Mas. Saya Yuda. Mas. Lu kenal dengan Ivana dari mana? Tadinya Mas, dia itu mantan saya Mas. Tuh. Mantan. Kamu kenal dengan dia? Tahu dia belang lo. Bakasan itu mah. Apaan sih? Dia ngaku aja kali ya. Sekarang gini, lu kenal sama dia apa nggak dulu? Kenal sama dia nggak? Apaan nih? Kenal apa Kenal aja enggak? Enggak Jangan sok Mas kenal Uya. lu. Gue nggak kenal ya. Barangkali udah di... Lu kalau ngomong jangan sembarang. Macam-macam. Maksud lu apa? Udah. Ya dia apa kalau ngomong? Udah. Oke, udah. Kalau kayak gitu ngaku. Udah. Gak tau malu lu. Udah. Tapi kamu kenal sama dia apa nggak, jujur? Enggak Mas Uya, aku nggak kenal sama Ya. dia. Gak mau ngaku. Kalau gak mau ngaku lagi. sih. Oke. Mundur, Ngaku. kamu mundur. Gak bener banget. Apa lu? Jadi gini Mas Uya, saya tuh mau jelasin. Iya. Dia tuh cewek gak benar Mas Uya. Ana, gimana coba Ana? Dia itu. Apakah mereka bisa berjodoh nih kalau kayak gini nih? Apa ada yang ditutup-tutupi juga dari siapa? Ivana? Banyak? Sama-sama saling menutupi. Jadi dua karakter ini kalaupun bersatu pasti banyak ributnya. Iya. Jadi intinya dua karakter yang sama-sama keras. Iya. Ini mempunyai banyak dendam dan ini juga banyak hal yang disembunyikan. Kalaupun mereka bersatu ya memang susah untuk saling merubah. Udah dilihat dari pertama kok, udah
cewek nggak benar. sekarang gini aja deh. Lo so tau banget. Ivan, Oke, nama kamu tadi siapa? Nama saya Yuda, Mas. Oke, ada masalah apa kamu dengan dia kalau emang kamu mantannya? Kita bang yang jujur. Dia itu bekas mantan saya, Mas. Ya udah, terus kenapa? Mantan kenapa hubungannya? Jadi dia tuh cewek gak bener, Mas. Gak benernya gimana? Ya kayak gini, Mas. Kemarin tuh dia abis minta Mas. Nah, saya kasih sama dia. Waktu lu pacaran? Iya, Mas. Ya udah, kenapa lo kasih? Nah, karena gue sayang sama dia, Ya udah, Mas. terus masalahnya apa? Ya nggak kayak gitu, saya nggak mau, Mas. Karena Rian ini sahabat saya, Mas. Iyalah, Ya jadi saya nggak korban. mau sahabat saya tuh diperlakukan sama saya, Wah, sama kayak sekarang saya, Mas. pertanyaannya, lu kenal sama dia apa enggak? Enggak Mas ya. Ivana, Enggak, gak usah enggak. bohong. Lu ngaku aja, lu ngaku aja, lu nggak usah Ivana kayak jujur gitu. nih ya, jujur deh. Om, gimana sih Om, anaknya Om? Apaan? Didik yang bener Om. Apaan lu nggak usah kenal dia sama gue? Sama. Udah ketahuan belangnya juga nggak ngaku lo ya. Hati kamu kalau ngomong sama saya. Ya, bukan kayak Jangan gitu. sembarangan kamu. Iya, iya. Pak udah kelihatan. Fakta. Oh, dari mana? Ini saya bawa teman saya. Itu cuma omongan. Gini Om. Omongan. Lu ngaku deh. Udah, tenang. Bisa aja dia bohong. Udah yang ngomong. Mundur. Lu jangan lu. Awalnya gue suka sama lo. Udah. Oke, Yuda mau ngomong apa? Tenang. Yuda mau ngomong apa? Jadi gini Mas, terakhir tuh dia minta mobil Mas, saya kasih Mas. Benar. Aduh, itu mah fitnah Mas Uya. Kenal aja enggak? Ipana, lo jangan kayak gitu Ipana. Gue tahu Apa gue kenal lo aja enggak ya? Ya kan? Oke. Lu cantik ya kan? Tapi emang kalau gue matre, ya kan? Kakak kan adik ini, sama ya. aja lu ternyata. Iya. Selama ini lu nggak, selama COVID ini lu nggak bisa. Ya kan? Bisa jualan. Ya. Jangan sebelum. Gila banget dia. Kelihatan dari muka lu. Pokoknya apa? Perempuan nggak beres lo, sama aja lu kakak adik. Udah ya. Sekeluarga sama aja nggak beres lu pak. Lu sembarangan ya kalau ngomong ya. Lu jaga mulut lu. Apaan lu yang jaga mulut lu? Kayak gitu Om, kenyataan satu keluarga, aibnya, hujan, bohong. Mungkin miskin kali lu nggak mungkin. Ya, lu Dua-dua juga Enggak, lo bisa bilang Mas, jadi gini Mas, ya kan? Selama saya pacaran, uang saya tuh dikuras, Mas. sama siapa? Sama Ipana, Mas. Alah, bohong. Cewek matre kayak gitu. lu ngaku aja deh, Mas. lu ngaku. Dan terakhir kemarin, adanya pun gua pacarin. Tuh. Iya. Adik kakak pada. Tapi ada gembel kayak gini nggak mungkin. Mungkin kampungan Sekeluarga tuh sama aja lu pada brengsek, pada busuk tau nggak? warga nggak bener. Udah. jelas kamu. Tenang semua, tenang. Oke. Sekarang apa yang Ana lihat yang benar nih siapa nih? Mendingan lebih baik ngaku aja Iya. sih Mas Uya menurut Iya. saya. Jadi supaya Mana tidak hati? berkepanjangan, selesai tergantung dari mereka kalau sudah sama-sama tahu. Iya. Karena Atau siapa mungkin- tahu atau mungkin sama-sama perlu- bisa berubah ya. Mungkin perlu sesuatu. Lihat-lihat dulu ya Mas Uya. Apa nih, mau dideteksi apa nih? Aduh, dari awal saya sudah bilang tadi, saya melihat memang sama-sama keras, kerasnya juga sama Iya, dan iya. penuh sekali dengan intrik. Aduh, udah deh Mas Uya, aku pulang aja deh. Keras kepala juga Mas Uya dan penuh intrik. Ketahuan kan belang lo. Apaan lu kalau ngomong gak usah Ketahuan kasar kan? ya. Jadi apapun kemauan dia harus terpenuhi. Iya. Dan bagaimanapun caranya ya, yang penting kemauan dia terpenuhi. Maksudnya bagaimana sih? Hidupnya penuh intrik, jadi keras kepala juga, dan semua kemauan dia harus terpenuhi apapun caranya, apapun jalannya ya. Itulah sisi karakter dari. Malu sama kalian semua nih. Bikin malu. Apa sih, Pak? Apa sih Pak, kok kayak gitu? Marah-marah? Iya, orang Kalian jaga nama baik papa. Pak, itu tuh fitnah, Pak. Itu tuh nggak bener. Bapak percaya sama dia. Udah kelihatan juga gue datang teman gue. Gimana sih Pak? Yakin? Iya. Dan kalau saya lihat juga, sebenarnya Ivana juga pernah pacaran dekat dan menguras uang temen bapak. Apa? Temen Pernah bapak. pacaran sama? Temen bapak. Mainannya om-om lagi. Ih. Dan tujuannya sama, hanya untuk menguras uangnya karena dia punya banyak kemauan dan ambisi yang cukup tinggi. Mas, bilangin dong itu nggak bener, Mas.
Iya, tapi Ana yang ngomong biasanya bener. Ya palingan itu ngada-ngada doang, paling sekongkol sama dia. Hei, gak usah sembarangan lo ngomong. Udah kelihatan. Dan sebenarnya adiknya juga tahu masalah ini. Nah lo. Sama, adiknya sama-sama nggak bener tuh. Liatin aja seotak. Sekongkol tuh berdua. Dasar Bener nggak, Ivana? Jangan-jangan yang membangun itu Om Sofyan, jangan-jangan. Om Sofyan? Hah? Om Sofyan siapa? Yang kamu bantuin, yang Mama percaya kerja sama dia. Apaan sih, Pak? Kamu jadi ada hubungan sama Om Sofyan? Sofyan siapa? Om Sofyan yang punya pabrik kerupuk kulit. Hah? Kerupuk kulit yang itu. Siapa sih, Pak? Papa gak usah ngarang deh. Kan. Ngelak kamu. Kamu ngaku deh. Udah ketahuan ini kamu. Iya. Iya. Iya apa? Jalan sama Om Sofyan. Astaga. Jujur. Iya, aku pernah nikah sama Om Sofyan. Ketahuan kan belang lo. Dan Yuda yang nyuruh aku tentang soal ini. Oke. Kok lo nuduh gua? Iya, lo kan yang nyuruh gue. Udah kepergok juga lo masih. Lempar ke orang. Dan uangnya lo ambil juga kan? Gua nggak mau. Iya, jadi lo kan Yuda yang juga gua. nyuruh? Iya, dia yang nyuruh gua, Mas Uya. Dan uangnya juga buat dia. Sekongkol? Sekongkol. Gua nggak Dan sekongkol bukan sama sekongkol lo. sih, tapi dia yang nyuruh gua. Lo Tapi nyuruh duitnya diambil sama cewek dia. lo untuk deketin orang kaya, untuk duitnya lo bagi dua. Kagak mas, kagak kayak gitu mas. Ya, dia itu pakai semuanya uangnya hasil dia mas. Apaan sih? Tapi nggak kasih saya mas. Berarti yang sekongkol itu memang mereka berdua untuk merotin adiknya papa tersebut, bukan saya yang sekongkol dengan dia, ya Ivana ya. Oke mas, saya ngaku mas. Emang sih saya sekongkol mas. Ah, Peggy? Iya mas. Peggy mas. Samanya. Buat apa uangnya? Saya buat happy mas, party di luar sana mas. Nggak jelas banget emang cowok. Peggy! Hah? Nggak Ivana, nggak kamu. Hah? Apa udah diam? Kamu papa udah percaya sama kamu. Orang dia yang nggak bener kok. Ini bohong nih, nggak bener nih. Peggy jangan kayak gitu kamu, jangan nggak usah ngelak Peggy. Selama ini kamu liburan ke Bali sama siapa Peggy ya kan? Selama itu kan uang dari Ivana. Kok kamu nggak jujur sih Peggy? Kamu nggak jujur sih ini, kamu tuh tahu nggak sih nyuruh gue untuk godain om-om gadun. Oke, sekarang dia gini aja deh. Rian masih mau sama Ivana apa enggak? Nggak mau. Saya nggak mau sama dia. Kalau Ivana mau nggak sama Rian? Aduh, Najib. Gue juga nggak mau sama lo. Cek kagak bener. Udah nggak. Apaan sih lo kalau ngomong? Udah second. Buktinya mana kalau gue udah Dari kelihatan dari pakaian Ya lo. udah, jadi nggak mau nih ya? Nggak mau saya mas. Ya udah, nggak mau nih. Nggak mau. Nggak usah mas. Udah nggak jodoh gimana lagi? Ya, tapi masing-masing harus memperbaiki dirinya mereka ya. Iya. Ya udah, kalau begitu sekian saja untuk hari ini dan mudah-mudahan banyak pembelajaran yang bisa diambil pada di kasus hari ini dan kejadian seperti ini terjadi di sekitar kita ya. Oke, kalian harus saling introspeksi diri ya. Selesaikan masalah Bapak, tolong anaknya juga dididik Pak. Ini juga Riannya ya. Oke, kita akan ketemu lagi besok. Saya Uya Kuya. Saya Ana Cike. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.